KPU merasa bahwa apa yang sudah kami lakukan sudah on the track sesuai dengan peraturan undang-undangannya ada dan protokol COVID yang ketat, ya, walaupun memang ada beberapa aparat kami yang terkena. Memang kami mengusulkan kan waktu itu diundur dulu, kita siapkan regulasinya, sambil juga pemerintah bisa fokus untuk menangani COVID-nya ini gitu ya, supaya lajunya juga bisa ditekan. Pilkada itu sangat berisiko, ya, jadi pandeminya akan lebih lama ya, akan banyak peningkatan kasus. Pilkada sesuai jadwal, demokratis dan aman COVID-19. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pemerintah, DPR, dan KPU sepakat tetap menghelat pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak meski pandemi COVID-19 masih belum mereda. Pesta Demokrasi Rakyat tahun 2020 menjadi yang pertama dilaksanakan di tengah situasi darurat kesehatan. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Rangkaian kegiatan dalam tahapan pilkada telah berlangsung, mulai dari pendaftaran, penetapan pasangan calon, pengambilan nomor urut, hingga pelaksanaan kampanye. Meski tahapan pilkada sudah bergulir, polemik penyelenggaraan pesta demokrasi masih terjadi. Memang ini situasi yang tidak mudah ya, artinya kondisi yang tidak ideal untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan pilkada. Mengkhawatirkan karena banyaknya kerumunan massa. Potensi kasus COVID akan bisa melonjak secara drastis apabila kerumunan massa itu di dalam setiap tahapan pilkada itu tidak bisa diatasi. Nah, satu sisi yang lain kita harus sadari bahwa pelaksanaan pilkada ini ada kaitannya dengan pergantian pemerintahan di daerah yang juga membutuhkan kepastian politik. Di dalam situasi krisis hari ini di masa pandemi, keputusan-keputusan politik atau keputusan publik yang strategis memang sangat diperlukan. Tercatat ada 270 daerah yang akan gelar pesta demokrasi pada 9 Desember mendatang. Dalam pemilihan bupati, ada 9 daerah yang masuk dalam zona merah atau resiko tinggi COVID-19. 123 daerah masuk dalam zona oranye atau resiko sedang, 64 daerah masuk dalam zona kuning atau resiko rendah, dan 28 daerah masuk dalam zona hijau. Sementara dalam pemilihan wali kota, ada 9 daerah yang masuk dalam zona merah, 25 daerah masuk dalam zona oranye, 3 daerah masuk dalam zona kuning. Pada pemilihan gubernur, dari 9 daerah hanya 2 daerah yang masuk dalam zona hijau. Sisanya masuk dalam zona resiko sedang dan rendah COVID-19. Kota Depok menjadi salah satu daerah rawan resiko tingkat penularan tinggi COVID-19 di Jawa Barat yang ikut dalam pilkada serentak tahun ini. Meski telah masuk dalam zona oranye atau risiko sedang, Kota Depok tetap menjadi daerah sorotan. 2 pasang calon kepala daerah akan bertarung dalam pilkada Kota Depok. Pasangan Muhammad Idris dan Imam Budi Harto, serta pasangan Pradi Supriyatna dan Afifah Alia telah menyiapkan strategi untuk bisa merebut hati warga Kota Depok dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kontestasi yang digelar di masa pandemi membatasi ruang gerak pasangan calon kepala daerah untuk bertemu warga. Paslon dan tim sukses mengubah cara berkampanye dalam menuangkan visi misi ketika kelak akan memimpin Depok. Jadi kalau nanti ada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya massal, maka kami akan melihat dulu, mensurvei ya, dari tim kami mensurvei kira-kira ini mengganggu terjadinya penyebaran COVID apa enggak. Kalau ternyata mereka nggak bisa diatur, maka kami tidak akan menghadiri acara tersebut. Calon itu menjadi daya tarik masyarakat untuk kumpul.
Sehingga kalau datang calon maka orang akan banyak akan datang gitu. Sekarang pertemuannya kita batasi, jadi kami selalu berusaha secara virtual, tapi kadang ada beberapa lokasi yang tidak bisa kami melakukan virtual, jadi akhirnya kami akan datang ke sana, tapi tetap protokol COVID saya laksanakan. Ada di tempat lain, di satu tempat itu memang mereka sangat mengkhawatirkan adanya pandemi, tapi di tempat lain mereka sangat tidak peduli terhadap COVID. Mereka ingin bersalaman, mereka ingin berangkulan. Jadi kami sebagai calon pastinya mengedukasi ke masyarakat. Menjalani tahapan pilkada dengan patuh protokol kesehatan berusaha dilakukan oleh paslon yang berlaga. Pihak penyelenggara pun gencar lakukan sosialisasi agar tahapan pilkada bisa berjalan tanpa berujung dengan lonjakan penderita COVID-19. Nah, kami di Kota Depok ini terus memberikan pemahaman, memberikan edukasi, wawasan kepada masyarakat Kota Depok, menyampaikan informasi bahwa kita melaksanakan semua tahapan ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, tentu dalam hal ini pasangan calon harus betul-betul bisa meminimalisir ataupun bisa mengantisipasi. Gelaran Pilkada Serentak 2020 diharapkan bisa berjalan sukses dengan penerapan protokol kesehatan. Tetapi bayang-bayang potensi peningkatan kasus corona masih besar lantaran negara dianggap belum bisa mengendalikan wabah corona. Karena Indonesia tuh secara nasional itu masih berstatus kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional. Ya kan, salah satu yang mungkin terjadi adalah peningkatan kasus yang sekarang sudah tidak terkendali akan lebih tinggi kejadiannya. Jadi pandeminya akan lebih lama ini. Ya, akan banyak peningkatan kasus. Terutama adalah kegiatan di mana kemungkinan ada kerumunan orang. Masa kampanye telah dimulai sejak 26 September lalu hingga 5 Desember mendatang. Bisakah pelaksanaan kampanye hingga hari pencoblosan tak berujung pada meningkatnya kasus COVID-19? Sebab jumlah pelanggaran protokol kesehatan terjadi pada tahapan sebelumnya. Dari pantauan kami, menerapkan protokol kesehatan di tahapan pilkada itu sulit ya.